Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alvin Burhanuddin ingin mengajak kalian semuanya belajar bareng tentang hukum yang berfokus dalam peradilan Islam. Nah, dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang hukum acara perdata dalam peradilan Islam. Hukum acara perdata dalam peradilan Islam adalah aturan dan prosedur untuk menyelesaikan sengketa perdata dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hukum acara perdata dalam peradilan Islam menyelesaikan sengketa perdata yang terkait dengan masalah-masalah sipil dan komersial seperti gugatan cerai atau hak asuh anak dalam perkara perceraian, perselisihan warisan seperti pembagian harta, wasiat, dan warisan, persoalan keuangan dalam pernikahan seperti nafkah ataupun harta bersama, dan masih banyak lagi. Tapi di sini saya tidak menjelaskan tentang hal itu, tetapi saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dan penerapan prinsip hukum acara perdata dalam praktik litigasi di peradilan agama. Prinsip yang pertama yaitu prinsip tauhid. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh keputusan yang diambil harus didasarkan pada ajaran agama Islam dan mengutamakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks peradilan, prinsip ini berarti bahwa setiap keputusan hakim harus didasarkan pada hukum Allah dan mempertimbangkan segala aspek-aspek yang berkaitan dengan keselamatan dan keadilan dalam Islam. Prinsip ini memastikan bahwa nilai-nilai agama Islam dihormati dan dijaga dalam sistem peradilan. Sebagai contoh, seorang terdakwa dalam kasus pidana dihadapkan pada bukti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara agama Islam, misal pengakuan atas kejahatan yang dilakukan secara paksa ataupun karena tekanan dari pihak lain. Dalam hal ini, prinsip tauhid menuntut agar hakim mempertimbangkan kesaksian yang sah dan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada ajaran agama Islam. Dalam praktik litigasi di peradilan, prinsip ini diaplikasikan dengan memastikan bahwa semua putusan yang diambil didasarkan pada hukum Allah dan hakim harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip yang kedua yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan adalah prinsip yang mendasari sistem peradilan Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa semua pihak harus diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Hakim harus mengambil keputusan berdasarkan bukti dan keterangan yang sah tanpa adanya pengaruh dan tekanan dari pihak manapun. Prinsip ini menjamin bahwa keputusan yang diambil dapat memihak pada satu pihak ataupun mengabaikan hak-hak pihak lain. Sebagai contoh, seorang terdakwa dalam kasus pidana merasa bahwa hak-haknya terabaikan atau diskriminatif karena latar belakang sosial, etnis, ataupun agama. Dalam hal ini, prinsip keadilan menuntut agar hakim memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak memihak pada satu pihak ataupun mengabaikan hak pihak lain, serta menjamin perlakuan yang sama bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus. Dalam praktik litigasi di peradilan, prinsip ini harus diaplikasikan dalam semua tahapan peradilan, mulai dari persidangan hingga putusan akhir. Hakim harus memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hakim. Hakim harus mengambil keputusan berdasarkan bukti dan keterangan yang sah dan tidak memihak pada satu pihak. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip ini menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek moral dan etika dalam menyelesaikan kasus. Dalam konteks peradilan, prinsip ini berarti bahwa hakim harus berusaha untuk memperbaiki keadaan dan mencegah tindakan yang merugikan masyarakat. Prinsip ini memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak harus memperhatikan aspek hukum semata, tapi juga mengutamakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh, seorang terdakwa dalam kasus pidana merasa bahwa keputusan hakim mengabaikan aspek moral dan etika. Seperti dalam kasus penyelewengan dana amal ataupun tindakan korupsi. Dalam hal ini, prinsip amar ma'ruf nahi munkar menuntut agar hakim
mempertimbangkan aspek moral dan etika dalam menyelesaikan kasus, serta mengutamakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam praktik litigasi di peradilan, prinsip ini diaplikasikan dengan memperhatikan aspek-aspek moral dan etika dalam menyelesaikan kasus. Hakim harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan berusaha untuk memperbaiki keadilan dan keadaan dan mencegah tindakan yang merugikan masyarakat. Prinsip yang keempat yaitu prinsip persamaan, yaitu menegaskan bahwa semua orang harus diperlakukan secara sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi berdasarkan faktor apapun. Hakim harus mempertimbangkan setiap kasus secara adil dan tidak memihak pada satu pihak. Prinsip ini menjamin bahwa keputusan yang diambil tidak memihak pada satu pihak ataupun mengabaikan hak pihak lain. Sebagai contoh, seorang terdakwa dalam kasus pidana merasa bahwa hakim memihak pada pihak lain, yaitu mengabaikan hak karena latar belakang sosial, etnis, dan agama. Dalam prinsip ini, prinsip persamaan menuntut agar hakim memastikan bahwa semua pihak diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi berdasarkan faktor apapun. Dalam praktek litigasi di peradilan, prinsip ini harus diaplikasikan dengan memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status, agama, ras, jenis kelamin, dan faktor lainnya. Hakim harus mempertimbangkan setiap kasus secara adil dan tidak memihak pada satu pihak. Prinsip yang kelima yaitu prinsip tolong-menolong. Prinsip ini menegaskan pentingnya kerjasama antar pihak-pihak yang terlibat dalam kasus. Dalam konteks ini, peradilan. Prinsip ini berarti bahwa hakim harus mengedepankan semangat tolong-menolong dan dalam menyelesaikan kasus dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh, dalam kasus perselisihan antar dua pihak yang saling bertentangan, prinsip tolong-menolong menuntut agar pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dapat berkomunikasi secara terbuka dan menjalin kerjasama dalam mencapai solusi yang terbaik bagi seluruh pihak. Dalam praktik litigasi di peradilan, prinsip ini dapat diterapkan dengan mendorong kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus. Hakim harus mengedepankan semangat tolong-menolong dan menyelesaikan kasus dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip kemerdekaan ataupun kebebasan. Prinsip ini menegaskan bahwa hakim harus bebas dalam mengambil keputusan dan tidak terikat pada pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. Prinsip ini menjamin independensi dan integritas sistem peradilan sehingga putusan hakim dapat dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Sebagai contoh, seorang hakim dalam kasus pidana tertekan ataupun terpengaruh oleh pihak tertentu dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini, prinsip kemerdekaan ataupun kebebasan menuntut agar pihak hakim bebas dalam mengambil keputusan dan tidak terikat pada pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun, sehingga putusan hakim dapat dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Dalam praktik litigasi di peradilan, prinsip ini harus diaplikasikan dengan memastikan bahwa setiap hakim bebas dalam mengambil keputusan dan tidak terikat pada pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. Prinsip ini menjamin independensi dan integritas sistem peradilan sehingga keputusan hakim dapat dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Meskipun prinsip-prinsip hukum acara dalam peradilan Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencakup keadilan dan kesejahteraan masyarakat, namun setiap prinsip memiliki peran yang berbeda-beda dan saling melengkapi dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan terkait prinsip-prinsip hukum acara dalam peradilan Islam. Apabila tidak adanya kesamaan pendapat, mohon dimaafkan. Yang saya perlu ingat pada kalian atas perkataan Benjamin Franklin bahwa keadilan tanpa belas kasihan adalah kejam, tapi
Belas kasihan tanpa keadilan tidaklah adil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.